Hello everyone, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang korelasi dan regresi linear dari mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Sesi Njileta Kalau dengan NIM 210611020300, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. 8 submateri utama: 1 pengertian korelasi dan regresi, 2 korelasi antar variabel, 3 garis kuadrat terkecil, 4 ANOVA untuk pengukuran korelasi, 5 koefisien korelasi, regresi dan determinasi, 6 kesimpulan statistik, 7 regresi linear sederhana dan berganda, 8 regresi non-linear. Itu pengertian korelasi. Korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif, sehingga terjadi pada perubahan meningkat pada sebuah benda. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau kadang lebih dari dua variabel dengan skala-skala tertentu. Misalnya Pearson data harus berskala interval atau rasio, Spearman dan Kendall menggunakan skala ordinal, chi-square menggunakan data nominal. Kuat lemah hubungan diukur antara jarak atau range 0 sampai dengan 1. Pengertian regresi. Regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independen variabel atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variabel atau variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Contoh untuk regresi sederhana adalah jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa, sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus atau variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa atau variabel Y secara positif. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut: Y sama dengan A tambah BX. Keterangan: Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas, A kecil sama dengan konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0, B kecil sama dengan koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiply linear regression. Dengan rumus Y sama dengan A tambah B1 X2 tambah B2 X2 tambah BN XN tambah E. Dengan keterangan Y sama dengan variabel terikat atau variabel respons, X sama dengan variabel bebas atau variabel prediktor, A sama dengan konstanta, B sama dengan slope atau koefisien estimate. Regresi logistik.
Regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear atau yang biasa disebut dengan istilah ordinary least squares atau OLS regression. Perbedaannya adalah pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan dua kategori, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk, atau tinggi dan rendah. Selanjutnya, korelasi antar variabel. Terdapat 3 macam bentuk hubungan antar variabel, yaitu hubungan simetris, hubungan sebab akibat atau kausal, dan hubungan interaktif atau saling mempengaruhi. Untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih, dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar variabel atau lebih. Artinya, dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan positif bila nilai satu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain, dan sebaliknya, bila nilai satu variabel diturunkan, maka akan menurunkan variabel yang lain. Sebagai contoh, ada hubungan positif antara tinggi badan dengan kecepatan lari. Hal ini berarti semakin tinggi badan orang, maka semakin cepat larinya, dan semakin pendek orang, maka akan semakin lambat larinya. Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan negatif bila nilai satu variabel dinaikkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain, dan juga sebaliknya, bila nilai satu variabel diturunkan, maka akan menaikkan nilai variabel yang lain. Sebagai contoh, misalnya ada hubungan negatif antara curah hujan dan jumlah es yang terjual. Hal ini berarti semakin tinggi curah hujan, maka akan semakin sedikit es yang terjual, dan semakin sedikit curah hujan, maka akan semakin banyak es yang terjual. Selanjutnya, korelasi positif dan negatif ditunjukkan pada gambar di samping. Kita bisa lihat bersama pada gambar di samping. Kuatnya hubungan antara variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar sama dengan 1, dan koefisien korelasi negatif terbesar adalah negatif 1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila besarnya antara dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi sama dengan 1 atau negatif 1, maka hubungan tersebut sempurna. Garis kuadrat terkecil. Regresi linear atau metode kuadrat terkecil adalah salah satu metode untuk menentukan garis lurus terbaik dari sebaran data yang memiliki atau dibentuk memiliki kecenderungan mendekati garis lurus atau persamaan linear. Metode ini dianggap sebagai metode terbaik dengan nilai penyimpangan terkecil jika dibandingkan dengan metode-metode lainnya, karena metode kuadrat terkecil memperhitungkan aspek penyimpangan atau sesatan secara persamaan statistika. Suatu persamaan linear akan memenuhi Y sama dengan AX tambah B, dengan X dan Y merupakan variabel bebas, sedangkan A dan B merupakan parameter. Jika kita mempunyai sekumpulan data pasangan X, Y, dan data tersebut digambarkan dalam bentuk grafik linear, maka akan diperoleh suatu garis lurus. Selanjutnya kita masuk dalam ANOVA untuk pengukuran korelasi. Analysis of variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variasinya. Sebelum menguji dengan ANOVA, data harus berdistribusi normal dan mempunyai varians yang sama serta diambil dari populasi yang homogen. One-way ANOVA digunakan untuk menganalisis varians variabel dependen yang kuantitatif dari satu faktor yang bervariabel independen. Dalam teknik one-way ANOVA menggunakan metode pengujian hubungan antara satu variabel tergantung yang berskala interval atau rasio atau parametrik dengan satu atau lebih variabel berskala nominal atau non-parametrik. ANOVA digunakan sebagai alat analisis
untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Jenis ANOVA. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor atau independen variabel atau variabel bebas dan jumlah variabel responsen atau dependen variabel atau variabel terikat. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Univariate 1. Univariate one-way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Kedua, univariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada 2 sedangkan variabel terikat ada 1. Ketiga, univariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari 2 sedangkan variabel terikat ada 1. Selanjutnya, multivariate 1. Multivariate one-way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Kedua, multivariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada 2 sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Ketiga, multivariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari 2 sedangkan variabel terikat ada 1. Selanjutnya, multivariate 1. Multivariate one-way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Kedua, multivariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada 2 sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Ketiga, multivariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari 2 sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Selanjutnya kita masuk dalam materi koefisien korelasi, regresi, dan determinasi. 1. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Korelasi ini biasa dilambangkan dengan huruf R yang nilainya berada di rentang kurang dari 1 sampai lebih dari 1. Nilai R yang mendekati kurang dari 1 atau lebih dari 1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut, sementara nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lemah. Jika koefisien korelasi menunjukkan hasil positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, ketika variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sementara jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang berlawanan, di mana jika nilai X tinggi, maka nilai variabel Y justru rendah atau menurun. Kedua, regresi. Regresi adalah metode untuk menentukan hubungan suatu variabel dengan yang lainnya untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Regresi merupakan rumus yang bisa digunakan untuk menganalisis data dari yang sederhana sampai yang jumlahnya begitu banyak atau kompleks. Tidak mengherankan jika rumus regresi pun terbagi dua, yaitu linear sederhana dan regresi berganda. Regresi linear sederhana digunakan untuk satu variabel bebas dan satu variabel yang dependen atau terikat, sedangkan regresi berganda variabel yang dimilikinya bisa lebih dari satu. Yang ketiga, determinasi. Koefisien determinasi dengan simbol R2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa R2 merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum, R2 digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi, R2 ini dijadikan sebagai pengukuran
Seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika R2 sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari statistik. Statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Selain itu juga memberikan dan menjelaskan data bisnis beserta informasi yang benar, menarik kesimpulan dari populasi yang besar, menggunakan informasi dari sampel, membuat perkiraan yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses bisnis. Oke teman-teman, demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai korelasi dan regresi linier. Semoga materi ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian, dan jika ada kesalahan kata dalam pemaparan materi tadi, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.